Baru resmi cerai dengan komedian Kiwil pada 10 Agustus lalu, Maggie Wulandari mengaku sudah punya suami baru. Kabarnya suami baru Maggie adalah pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan. Kabar itu ia ungkapkan ketika ditemui tim awak media kemarin siang usai menghadiri acara di kawasan Jakarta Selatan. Hanya saja pernikahan Maggie dengan pria yang berstatus duda itu digelar secara tertutup pada Sabtu 19 September lalu. Lantas siapakah suami Maggie? Benarkah ia hanya menikah secara siri? Karena saya, bukan dia ya, saya yang meminta. Saya yang meminta, gimana kalau kita nikah di siri dulu? Kalau dia maunya langsung aja secara negara, gitu. Terus saya bilang nikah siri aja dulu, ya kan? Karena saya nggak mau nanti ada yang melihat jadi fitnah. Walaupun saya pergi sama kakak saya ya, kalau pas lagi mungkin kita mau makan di mall atau apa gitu. Tapi kan saya wanita muslimah gitu, jadi lebih baik ya kita langsungkan dulu sambil nunggu. Kan akte cerai mah sudah ada. Gitu loh. Kalau akte cerai kan artinya sudah turun kan. Tapi kan kita harus ada iddah yang 3 bulan 10 hari itu. Tapi kan aku sebelumnya sudah tidak ada hubungan sama Mas Kiwil sudah lama. Iddah ini bahasa Arab yang artinya hitungan. Secara istilahan artinya adalah masa waktu di mana wanita yang baik diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya kembali dalam keadaan bersih lagi. Makanya ketika berbicara masa iddah, maka berbicara tentang hitung-hitungan waktu di mana ada sterilisasi rahim seorang wanita yang baru bercerai atau baru ditinggal wafat sama suaminya. Perbedaannya adalah ketika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya selama 3 bulan 10 hari. Kemudian seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya beda. Masa iddahnya terhitung 4 bulan 10 hari. Namun apakah boleh ketika seorang wanita menghitung masa iddahnya dari mulai ucap talak suaminya, tidak merujuk pada masa ikrar talak di pengadilan? Boleh. Seperangkat alat sholat dan seperangkat perhiasan berlian. Kemarin nganter tinggalnya di mana suaminya Mbak Maggie? Di Makassar. Ada rumah di Jakarta nggak? Di rumah di Jakarta dia ada. Di Tanjung Priok di Makassar ada. Poin yang lebihnya pertama dia adalah seorang duda. Yang kedua adalah dia laki-laki yang tidak gampang sama perempuan. Daripada nanti kenapa-napa, fitnah, terjadi zina, wala taqrabu zina, dan itu nggak boleh, ya udahlah kita nikah secara agama dulu. Disiarkan walaupun mungkin baru tingkat RT, yang penting orang tahu kalau pasangan ini sudah menikah. Nanti tercatat di KU-nya kapan? Di KUA-nya ya bisa 1 bulan, bisa tahun depan. Itu bebas. Apakah itu boleh? Boleh. Secara agama boleh. Tapi jauh lebih baik tadi ketika kita menyempurnakannya juga dengan hukum negara yang berlaku. Tapi tidak salah. Nah, maksudnya gini, sebagai netizen, sebagai pemirsa, coba kita lebih mengedepankan positive thinking. Mungkin masa iddahnya dihitung sama perempuan tadi yang baru bercerai dari suaminya, patokannya dari mulai suami mengucapkan talak kepada dirinya gitu. Jadi dia udah ngitung sendiri. Ya, Maggie hanya bisa menyebut inisial suaminya, sedangkan identitas lengkap suaminya akan ia ungkapkan saat ia merayakan ulang tahun yang ke-40 pada 24 November mendatang. Karena masa indahnya belum selesai, Maggie belum bisa menikah resmi dengan suaminya. Namun, hal itu tak mengurangi kebahagiaan ibu 3 anak ini. Maggie mengaku siap ikut suami dengan pindah ke Makassar, sekalipun ia harus meninggalkan pekerjaannya di industri hiburan. Lalu benarkah suami baru Maggie ingin cepat punya momongan? Yang ke Jakarta, aku ke Makassar. Oh Mbak Maggie ntar tinggal di Makassar. Anak-anak gimana sekolah? Anak-anak ikut semua. Ikut semua di Kecuali Boyolali. Rifki ya, Rifki kan mau kuliah di sini. Iya, aku ikut suami aku. Sayang, dengerin. Wartawan nanya tuh kerjaan yang di Jakarta.
gimana ya, itulah pilihan ya. Kalau suami saya mampu untuk memberikan segalanya, artinya memberikan nafkah lahir batin yang baik gitu untuk saya, kenapa saya nggak ikut patuh kepada dia gitu. Walaupun bagaimanapun juga pekerjaan yang aku ambil itu atas persetujuan. Honeymoon ini dari langsung nikah langsung honeymoon. Kalau honeymoon nanti yang bener-bener honeymoonnya kita lagi ngomong sih. Kalau aku sih pengennya umroh, tapi kan umroh tuh baru bisa di bulan Januari. Kenapa nggak dipublish? Pada penasaran. Penasaran nanti. Dia nggak mau dikejar-kejar karena kan di sana juga ada wartawan gitu. Kalau nanti dia terganggu pekerjaannya gitu. Nanti akan aku publish kok. Begitu pas ulang tahun aku, ulang tahun aku akan aku publish siapa orang. Bisa kasih. Pemirsa, bukan hal yang baru sepertinya bagi Rizky dan Ridho Syafarudin berada di panggung dangdut tanah air. Apalagi pria kembar itu lahir dari ajang pencarian bakat menyanyi dangdut pula. Dan kini, keduanya didapuk menjadi salah satu host di acara dangdut bersama Ruben Onsu. Keduanya bisa merasakan langsung bagaimana ketegangan para peserta ketika berada di panggung megah itu berhadapan dengan para juri yang berkompeten di bidangnya. Dan kemarin, di sela memandu acara KDI, tim Gospot berkesempatan mengintip barang-barang bawaan Rizky dan Ridho yang hampir semuanya kembar. Dari mulai baju, celana, sepatu, dan lain-lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa di rumah. Nah, kita sekarang ada di backstage-nya KDI dan ini di ruangannya Iki Ido. Biasanya Iki Ido itu kalau mau manggung persiapannya banyak sekali bawanya. Ini barang kita berdua, jadi kita bawanya yang itu aja, yang untuk apa namanya, kalau celana putih, celana hitam gitu-gitu. Ya, jadi kita tuh nyediain daleman doang ya. Iya, kayak baju putih, kaos kayak turtleneck ya, yang hitam, yang putih, udah gitu kemeja hitam, kemeja putih. Ini baju daleman kita sih, nih kayak gini nih. Ini kayak bukan daleman sih, ini baju Ini backup aja. Baju backup untuk ketika nanti tidak cocok ukuran dari wardrobe sini. Jadi kita juga udah punya baju backup sendiri dan buat baju. Ya, itulah barang-barang Rizky Ridho yang wajib dibawa saat syuting KDI. Rizky Ridho bisa dibilang adalah pria kembar yang mampu menembus industri dangdut tanah air dan bertahan hingga saat ini. Maka tak ayal, segala pundi-pundi rupiah yang didapat pun tak sedikit jumlahnya. Alhasil, keduanya bisa membeli rumah mewah seharga miliaran rupiah. Kalau untuk rumah itu sendiri alhamdulillah sih cukup lama juga ya nabung ya. Karena dari awal itu sudah berkomitmen sih. Iya, pengen punya rumah sendiri dan benar-benar. Tapi memang permintaan rumah sendiri itu memang dari kita, tapi permintaan nggak mau jauh itu adalah dari orang tua sendiri ya. Dari papa. Kalau bisa tuh kalau punya rumah sendiri tetaplah satu komplek dan kalau bisa mas sebelahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabulkan. Tapi sejak awal juga kita berkompetisi terus setelah kompetisi juga niat kita harus punya mobil. Dan mobil. Kita harus punya mobil gitu. Tapi alhamdulillah ya sudah 5 tahun bisa beli rumah masing-masing, terus juga ada rumah untuk base camp juga ya Ki, yang di daerah Tangerang. Jadi senang lah, alhamdulillah, sangat bersyukur. Ini semua berkat dari doa orang tua yang selalu sayang sama kita, keluarga besar. Itu juga orang-orang terdekat kita yang selalu support dan sayang, dan tentunya juga teman-teman K2R K2R. Kesuksesan yang kini didapat tak lepas dari dukungan pedangdut senior Iis Dahlia. Dorongan serta motivasi dari Iis yang sudah dianggap sebagai ibu kandungnya itu membuat keduanya bisa memandu acara di perhelatan bergengsi KDI. Sudah berapa tahun kan Mas? Dari awal dekat 5 tahun lah. Udah 5 tahun. Kurang lebih dari 5 awal tahun. kompetisi. Gitu, jadi alhamdulillah selalu dikasih wejangan, walaupun setiap minggunya kita ke tempat Mama Is ya Dok. Setiap hari Selasa tuh memang jadwalnya latihan vokal. Nah kebetulan hari ini dan seterusnya insya Allah kita selalu ketemu sama Mama Is juga di KDI ini. Iya Kalau tadi untuk jadi host sendiri kita, apalagi Mama Isda kan di depan ya, kita ngelihat Kak pesan WhatsApp, Kak bahas ini, Kak
tambah lagi nih keberaniannya ngomong lagi apa segala macam gitu ya. Nah paling Mama Is ngasih masukan, udah Kak kalau memang mau ngobrol luas aja, jangan terbebani jangan gitu, takut. jangan takut, jangan kaku juga. Kalau mau ngomong timpalin aja mereka ngomong, tapi hati-hati jangan tabrakan ngomongnya gitu. Dan lebih pede juga. Iya, jadi Mama Is kan di depan tuh merhatiin kita. Perhelatan akbar kompetisi memasak terbesar di Indonesia, MasterChef Indonesia musim ke-7 bakal dihelat. 30 peserta dari ribuan orang berhasil terpilih. Dan yang tak kalah seru adalah di musim kali ini sudah pasti berbeda dari musim-musim sebelumnya. Bakal banyak kejutan di setiap acara. Sederet tantangan bakal disuguhkan kepada pemirsa untuk para peserta. Sudah pasti bakal lebih menegangkan. Apalagi komentar-komentar pedas para juri, yakni Chef Arnold Purnomo, Juna Rorim Pandey, dan Renata Mulu ditunggu para penonton setia MasterChef Indonesia. Penasaran dengan ajang yang syarat dengan ketegangan, baik dari tantangan memasak maupun penilaian juri? Saksikan MasterChef Indonesia musim ke-7 mulai 26 September 2020 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Kalian adalah 30 orang yang terpilih untuk bersaing dalam kompetisi memasak terbesar di dunia. Selamat datang Next MasterChef Indonesia season ke-7.